Yo guys, jadi kali ini gue nemu blockchain layer 2. Dia baru buka testnet dan ini menarik banget. Dimana blockchainnya ini tuh dia pakai tiga teknologi sekaligus gitu. Yang pertama dia pakai sequencer, kedua dia pakai rollup, dan yang ketiga dia pakai optimistic ZK AVM. Dan itu semua dijadiin satu sehingga skalabilitasnya tuh jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan blockchain layer 2 sejenis gitu ya. Jadi nama blockchainnya adalah Morph ya, Morph Layer 2. Dan ini ya kalian bisa lihat ya dia baru umumin testnet ini tanggal 30 Januari. Jadi ini masih fresh banget gitu ya. Dan follower pun belum banyak, baru 10.000. Dan kalau gua cek juga belum banyak yang ngegarap testnetnya. Jadi gak ada salahnya kita coba aja, kali aja dari teknologi yang udah dia buat ternyata berhasil dan bisa menciptakan blockchain yang memang bisa bersaing dengan blockchain-blockchain besar lainnya ya. Dan di sini gue juga belum melihat dia punya investor besar. Jadi kayaknya dia belum melakukan fundraising di tahap seed B ataupun early stage mungkin. Kalau untuk yang early investornya banget harusnya sih ada ya. Tapi bisa juga tidak ada gitu, kita nggak tahu. Dan dia baru kerjasama dengan Bitget Wallet aja gitu. Jadi nggak tahu kenapa Bitget Wallet ini cepat banget nih ya untuk kerjasama dengan berbagai project-project. Ya jadi gue udah lihat belum ada kerjasama dengan project lain. Jadi bener-bener ini early banget. Dan ya gue mencoba mencari peluang aja gitu. Kita ngegarap early di saat orang-orang belum ada yang tahu atau masih sedikit yang tahu gitu ya. Jadi mungkin bahas sedikit aja. Untuk Morph ini tuh dia belum ada informasi terkait masalah tokennya. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan pakai, tapi feeling gue sih natifnya akan pakai Ethereum tetap gitu ya. Cuma mungkin nanti dia punya token sendiri untuk governance, tapi juga bisa jadi tidak ada tokennya. Kayak Linea sama Base itu kan tidak ada tokennya gitu ya. Tapi yang nggak ada salah kita coba aja deh, mumpung gratis testnet, moga aja nggak masuk ke retro. Kayak mod ya, kayak mod kan retro tuh masuknya ya. Jadi gua akan bahas sedikit tentang more modular design. Jadi karena modular ini lagi ngetren banget karena Celestia DA gitu ya. Jadi modular ini tuh juga masuk ke dalam bagian Simorph ya, rencangannya Simorph. Di mana memang arsitekturnya ini memanfaatkan layer satunya untuk staking contract, roll up contract dan challenge contract. Di mana nantinya di layer 2-nya itu akan masuk ke dalam sequencer set, sequencer prospector, validator dan ZK prover ya. Jadi nah ini teman-teman kalau yang masih awam mungkin nggak begitu paham ya. Cuma intinya dia akan ngebagi setiap transaksinya itu ke beberapa bagian gitu loh. Dan dia akan memanfaatkan untuk sequencer networknya untuk melakukan konsensus dan eksekusi. Lalu optimistic ZK EVM untuk state verification-nya. Dan di sini ada layer 1 ke layer 2 untuk bagian roll up dan juga bridge datanya. Jadi nantinya setiap transaksi yang terjadi ada di layer 2-nya itu akan di roll up, akan dijadikan sebuah transaksi baru, lalu akan divalidasi di layer 1. Jadi kalau misalnya ada hacker mau ngehack transaksi yang terjadi di Morph, maka dia harus ngehack data yang ada di layer 1 dulu, habis itu dia pecahin, baru dia bisa ngehack yang ada di layer 2 dan itu terlalu sulit sebenarnya. That's why kenapa kelebihan dari teknologi roll up cukup menarik gitu ya. Dan untuk bagian yang sequencer dan optimistic ZK rollup-nya ini lebih berfokus kepada transaksi di layer 2-nya. Dimana ketika transaksi di layer 2 terjadi, maka pertama kali transaksi kita itu harus diverifikasi dulu. Ya, jadi dia diverifikasi dulu dengan teknologi optimistic ZK VM, lalu nantinya akan dieksekusi di layer satunya sebagai final dari roll up kontraknya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya dari segi teknologi. Jadi menurut gue ini harusnya bisa menekan biaya transaksi yang lebih baik lagi dibandingkan Ethereum, Arbitrum dan juga Optimistic, harusnya bisa lebih murah dan juga harusnya bisa lebih cepat daripada Optimistic, walaupun Optimistic sendiri menurut gue udah cukup cepat gitu ya. Jadi kita harap nanti setelah early stage ini dia akan masuk ke dalam tahap selanjutnya dan semoga kayak apa ya, kayak Outlayer atau beberapa project-project lain yang dari testnet langsung mainnet langsung airdrop, nggak ada ini ya, farming farming dari user ya, farming fee ya kayak Starknet dan lain-lain. Semoga nggak ada sih, harapannya gitu. Jadi kita langsung mulai aja masuk ke dalam testnetnya. Sisanya kalau kalian penasaran kan baca aja dokumennya, linknya udah gue taruh di deskripsi video gitu ya kalau kalian bener-bener pengen mendalami gitu.
Jadi pertama, teman-teman siapkan MetaMask kalian di jaringan Sepolia ya, karena dia pakai Sepolia ETH layer satunya. Terus yang kedua, kalian siapkan Ethereum Sepolia-nya. Kalian bisa dapetin Sepolia ETH itu dari Faucet. Linknya ada gue taruh di deskripsi video, yaitu sepoliafaucet.com. Kalian klaim aja, masukin wallet address-nya di sini. Kalian harus bikin Alchemy account dulu, kalian bikin akunnya, terus kalian registrasi. Kalau diminta kartu kredit dan KTP atau nomor telepon itu nggak usah, kalian kosongin aja, lewatin. Pokoknya sebatas sampai kalian sudah bisa login. Kalau udah bisa login, kalian buka aja kayak gini, masukin wallet address-nya, clear captcha, send me Ethereum. Kalau kalian nggak punya ETH asli senilai 0,001 di wallet MetaMask kalian, kan nggak bisa klaim faucet. Jadi ini wajib kalian depo ETH dulu supaya untuk menghindari spam. Terus kalau kalian udah klaim, kalian dapat 0,5 Sepolia ETH. Saran gua kalian klaim tiap hari biar next testnet kan udah siap dananya. Anggap kalian udah punya Sepolia ETH-nya. Tahap selanjutnya adalah kalian menambahkan jaringan Morph testnet. Nah, ini gue udah taruh juga linknya, chainlist.org, linknya di deskripsi. Kalian klik aja, muncul seperti ini, kan connect wallet MetaMask. Klik add to MetaMask bagian Morph testnet-nya. Kalau nggak ada, kalian ketik search network-nya itu Morph, include testnet-nya dicentang, gitu ya. Nanti kalau kalian udah nambahin jaringannya di MetaMask kalian, ada jaringan Morph testnet. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini ya, ini sudah ada. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri native gas-nya pakai ETH ya. Nah, next step selanjutnya adalah kita ke bagian bridge-nya. Nah, ini testnya gampang banget. Cuma diminta untuk bridge aja dari layer 1 ke layer 2, layer 2 ke layer 1. Belum ada garapan lainnya gitu ya, karena memang belum ada di apps gitu. Jadi pertama kalian connect wallet dulu di sini. Terus pilih MetaMask. Kalian juga bisa pakai Bitget Wallet karena dia kerja sama Bitget Wallet. Sebenarnya gue nyaranin kalian pakai Bitget, cuma karena gue males download Bitget Wallet, jadi gue pakai MetaMask gitu ya teman-teman ya. Tapi disarankan pakai Bitget karena dia udah kerjasama dengan Bitget. Kali aja nanti dia snapshotnya kalau kalian transaksi itu pakai Bitget Wallet kayak gitu. Ya, ini klik MetaMask. Terus kita tinggal connect. Nah, di sini udah masuk Sepolia-nya, jumlahnya berapa, sama Morph testnet-nya. Nah, di sini gue akan kirim 0,5 misalnya. Klik send ETH to Morph testnet, deposit, initiate deposit, terus tinggal transaksi di MetaMask kalian, tinggal di confirm aja, bayar sejumlah biaya jaringan. Gitu ya. Nominalnya berapa kok? Bebas, terserah kalian. Ya, terserah kalian mau nominalnya berapa gitu loh. Nah, ini kita tunggu sampai transaksinya berhasil. Nah, kalau udah, saran gue di sini kalian bisa lakuin deposit beberapa kali ya, misalnya 5 kali. Jadi kalau kalian dapat Faucet 0,5, kalian pecah aja jadi 0,05 atau 0,1 gitu ya. Kalian deposit sampai 5 kali gitu loh. Sebenarnya bebas sih berapa aja, cuma entah kenapa gue punya feeling aja, opini pribadi ya, opini pribadi, feeling aja kita memperbanyak transaksi kita nggak apa-apa gitu loh. Ya, kali aja nanti dia hitung bahwa oh, lu harus minimal 10 kali transaksi misalnya gitu. Tapi ini spekulasi aja sih, jadi ya bridge aja berkali-kali kayak gini, nggak ada masalah ya. Nah kayak gini terus-terusan aja sampai ya minimum 5 lah ya, kalian bebas gitu. Nah kalau udah deposit, ini depositnya karena masih testnet jadi agak lama, bisa 20 menitan ya estimasinya. Nah nanti kalian klik tombol yang withdraw ya, nanti otomatis wallet kalian akan diminta ganti ke jaringan Morph testnet. Nah nanti kalian cek aja kalau ETH-nya udah masuk di sini ya, sekitar 20 menit lebih, kan tunggu aja. Kalau udah kalian balik lagi, ini kalian bridge balik aja, kirim balik dari Morph testnet ke Sepolia kayak gitu. Nah, untuk ngirim dari Morph testnet ke Sepolia itu bisa lebih lama lagi sih sebenarnya. Bisa 20 menit sampai 7 hari gitu loh ya. Dan nantinya ketika dia udah masuk ke Sepolianya, itu kalian jangan lupa untuk ngeklaim ETH-nya di jaringan Sepolia, karena dia nggak langsung masuk wallet tapi kita harus sistem claim ya. Kita claim nanti baru ETH-nya bisa balik masuk ke wallet. Nah, itu kalian kirimnya pecah aja. Misal tadi kalian bridge-nya itu total 0,5, kalian pecah aja, bikin sampai 4 kali atau 5 kali transaksi gitu kan, pecah kecil-kecil aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian udah deposit sama withdraw, ya stepnya baru sampai situ aja sih sebenarnya ya. Jadi belum belum ada gimana-gimana gitu loh. Nah, tahap selanjutnya ini ada event dari Bitget sama
Morph kerjasama di Galaxy, di mana eventnya itu dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 15 Februari. Nah, ini cuma kalian hanya perlu follow, terus juga join Discord. Link join Discord juga di deskripsi video gitu ya. Join tele, buka dokumen. Kalau kalian udah bridge ini nanti kalian bisa claim, bisa tinggal tunggu aja ya. Ini butuh update dari dev gitu ya. Terus ada like, retweet, quote, sama verifikasi Bitget Wallet user. Nah, ini kalian klaimnya saran gue di Bitget Wallet ya untuk ngeklaim NFT-nya. Nanti kan dapat NFT yang gambar koala kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti kalian kesempatan dapat airdrop 10 gasu di Bitget Wallet sama kayaknya nanti OAT ini akan jadi bahan snapshot juga sih oleh Morph gitu ya. Jangan lupa follow follow akun Galaxy Morph-nya. Nah, paling sampai sini sih untuk testnetnya ya. Belum banyak hal yang bisa kita explore. Nanti kalau ada updatean terbaru apa yang bisa kita explore, gue akan update videonya buat kalian. Oke, jadi ya semoga kalian bisa kelarin sebelum tanggal 15 dapetin OAT-nya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Kalau ada updatean tolong infoin aja di komen biar gue bisa gercep ya kayak gitu. Thank you. Dadah.